Dan oke, jumpa lagi dengan saya ya, yaitu si tukang makan. Bagaimana kabar sobat semuanya? Semoga selalu sehat ya dimanapun berada. Jadi di video kali ini saya akan sharing lagi yaitu tentang cara install Windows 7 versi terbaru untuk semua merek laptop. Nah, yang perlu diperhatikan info sebelum install Windows 7 yang harus teman-teman punya yaitu yang pertama USB bootable Windows 7-nya. Teman-teman bisa download di Google atau searching di YouTube cara membuat bootable Windows 7 kayak gitu. Selanjutnya nanti kita akan setting bootingnya agar booting laptopnya ke flash disk. Namun untuk tiap-tiap merek laptop itu berbeda-beda ya tombol bootingnya. Ada Asus, ada Acer, HP, Lenovo ataupun Toshiba ataupun komputer, tombol boot menunya berbeda-beda. Maka saya akan tuliskan seperti ini ya. Jadi untuk laptop Asus tombol boot menunya itu menggunakan ESC atau Escape. Laptop Lenovo menggunakan F12 atau FN F12. Laptop Acer menggunakan tombol F12 atau F2. Lalu laptop HP menggunakan tombol F9, laptop Toshiba menggunakan F12, PC ataupun komputer menggunakan F12. Ataupun teman-teman misalkan pakai merek laptop yang belum tertulis di sini, biasanya tombol boot menu merek lain-lain itu menggunakan F12. Kayak gitu teman-teman ya. Lanjut kita untuk mempraktekannya. Nah, ini flash disk bootable Windows 7-nya ya. Silahkan dicolokkan ke laptop yang akan kita install ulang. Di sini laptop yang akan saya install ulang yaitu laptop Lenovo atau netbook Lenovo. Jadi dia menggunakan tombol F12 nanti ya. Oke, silahkan colokan, jangan lupa sambil di charger dalam keadaan mati seperti ini ya. Perhatikan, kita hidupkan. Nanti langsung tekan-tekan tombol boot menu merek laptop masing-masing. Nah, seperti ini ya. Nah, sampai muncul tampilan boot menu, teman-teman. Nah, jika sudah muncul tampilan boot menu, di sini kita tinggal pilih flash disk kita, sesuaikan dengan merek flash disk masing-masing ya. Di sini saya menggunakan flash disk verbatim, maka saya akan arahkan ke USB HDD atau USB verbatim store. Cara mengarahkannya yaitu menggunakan tombol keyboard ya, pakai arah bawah. Untuk memilihnya tinggal langsung enter saja. Ya, arahkan pakai arah bawah, tinggal di enter saja. Maka si laptopnya akan merestart. Ditunggu saja, nanti akan tampil seperti ini ya. Langsung saja kita klik lanjutkan atau klik next teman-teman ya. Dan kita pilih install now. Selanjutnya di sini silahkan teman-teman pilih versi Windows-nya, bebas. Ini mah terserah ya, sesuai keinginan, sesuai kemauan. Windows versi yang paling lama itu starter, paling terbarunya itu ultimate ya. Sistem 32 atau 64 bebas, yang lebih bagus itu 64 bit ya. Kita pilih ultimate 64 bit dan klik OK. Lalu kita klik I accept, lalu klik lanjutkan dan pilih custom. Setelah dipilih custom, di sini kita harus mempartisi harddisknya. Ini harddisk baru ya, 100 GB, kecil banget. Nah, cara membuat partisinya tinggal diklik new, lalu di sini langsung saja kita klik F-Free teman-teman ya. Nah, lalu klik OK dan kita pilih ukuran GB. Selanjutnya klik lanjutkan untuk melanjutkan install Windows. Nah, di sini silakan teman-teman tinggal tunggu saja sampai prosesnya 100%. Di proses ini kita percepat saja videonya ya.
Dan nanti setelah ini si laptopnya akan restart otomatis atau akan ada pemberitahuan seperti ini. Teman-teman bisa langsung klik restart now atau ditunggu saja, tidak apa-apa ya. Kita tunggu saja ya, nanti si laptopnya merestart dan akan kembali lagi ke proses install ya. Nggak apa-apa, ditunggu saja. Dan kita percepat lagi lah ya, di proses ini kita percepat lagi, atau teman-teman bisa skip di proses ini ya. Dan sampai nanti ada pemberitahuan seperti ini, setup is prepare your computer, setup is checking video performance ya. Nanti kita disuruh untuk memasukkan nama user loginnya. Silakan masukin nama bebas ya, mau Jaka Tingkir ya atau Wiro Sablong boleh. Di sini akan saya kasih nama teknisi Lewiliang saja ya, karena saya orang Lewiliang. Untuk nama komputernya akan saya kasih nama Windows 7 karena sistemnya yang kita install yaitu Windows 7 teman-teman. Ketika sudah, tinggal diklik lanjutkan atau next ya. Untuk password ya teman-teman langsung next aja. Kalau password mah bisa dibuat nanti ya. Nah silahkan pilih skip, lalu kita pilih ask me later. Selanjutnya untuk format waktu kita pilih Jakarta ya. Nah, di proses ini kita percepat juga, oke? Dan oke teman-teman, ini sudah masuk desktop ya, sudah berhasil kita install Windows 7. Selanjutnya harus apa? Harus install driver. Untuk apa Mas install driver? Agar fungsi hardware itu berfungsi maksimal teman-teman. Setelah install driver, nanti teman-teman tinggal install aplikasi yang teman-teman butuhkan kayak gitu. Oke teman-teman, untuk info dan tutorialnya mungkin cukup sampai di sini saja. Terima kasih sudah hadir, sudah mampir ya. Jangan lupa like, share videonya. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.